Selamat malam para pemirsa. Tidak bosan-bosannya kita jumpa lagi di depan Dhamma TV dalam tema seni dan tradisi yang pada malam hari ini saya ditemani oleh Ki Jati Kusumo, Sugeng Dalu Ki Jati. Halo, Rahayu. Dan ada hal yang istimewa. Saya kedatangan tamu dari jauh, dari Blitar, yaitu seorang dalang juga, Ki Antono Sugeng Dalu. Dwi Antoro. Sugeng Dalu Dwi Antoro. Untuk membuka acara ini, saya mohon bantuan bahwa Ki Dwi Antoro itu memang seorang dalang. Monggo katuran. Sigra bala kang tumingal acampa samya ngedali. Ler tatet wileting godha dahyang gong mangoncang niti. Wong menjang sang aji mejil latinya ngedali wus. Matur nuwun, elok sangat para pemirsa. Ternyata Pak Dwi ini betul-betul dalang. Waduh, sajake dites nggih Pak Dwi nggih. Dalang temen dudu adu-adu Blitar. Ndak neng Malang kok malah dites. Matur nuwun sangat rawuhipun. Dan para pemirsa, kita lanjutkan pembicaraan kita yang berkaitan dengan generasi muda. Kita gandengkan dengan tuntunan pengertian tentang wayang itu sendiri. Yang episode sebelumnya kita berbicara tentang Ontorejo, Ontoseno, dan tentu para pemirsa tidak lupa bahwa generasi muda-muda itu adalah putra dari Raden Werkudara, yaitu nomor 2-nya Pandawa. Dan dia adalah seorang yang betul-betul menjalankan dharma baktinya sebagai adik seorang raja yang jiwanya sangat jujur, adil, sehingga menurunkan juga putra-putra yang berwatak kesatria. Kemarin kita sudah membahas putra pertamanya, yaitu Raden Ontorejo, yang kemudian Raden Gatotkaca. Untuk malam ini kita masih ingat bahwa putra ketiganya bernama Raden Ontoseno yang wujudnya seperti ini. Untuk ini kami mohon Ki Jati terlebih dulu ya. Yang namanya Ontoseno ini katanya ibunya dari Urahayu ya. Artinya beliau berada di air ya. Sementara negara kita ini dikenal sebagai negara maritim. Walaupun kenyataan membuktikan bahwa peralatan kita di laut itu sangat minim, satu. Bahkan perhatian pemerintah kepada tentang kekayaan laut kita juga sangat minim. Bagaimana karakter seorang Ontoseno ini bisa dihayati oleh para remaja kita untuk mempertahankan eksistensi NKRI, terutama yang berkaitan dengan laut dan maritim. Mau katuran Ki Jati. Terima kasih Ki Yudha Asmara. Jadi ini sebenarnya adalah lambang. Begitu kita lihat saja, seharusnya generasi muda bangsa ini sudah menyatu dalam sosok gambar ini. Gambar ini adalah seperti bapaknya yang sangat sederhana. Dia melihat ke atas ya, dan dia memakai uniform pakaian yang begitu amat lugu. Oleh karena itu ibunya dinamakan Urang Ayu. Urang itu binatang di air tadi ya, itu ya. Ayu itu cantik ya. Ternyata memang air itu adalah energi yang memberi kehidupan di semesta alam di bumi ini. Berbahagialah bagi siapa saja yang selalu dekat dengan air. Negara-negara atau manusia-manusia yang airnya hanya sedikit, pasti air itu didewa-dewakan. Pasti ya. Air itu supaya orang mengerti betapa pentingnya fungsi air. Nah, oleh karena itu pada waktu zaman dinasti Sailendra, pasca Atlantik, lalu generasi pertama mulai sekian ribu tahun sebelum Masehi, raja-raja pada waktu itu membuka ibu kota negara selalu berdekatan dengan sumber air. Karena antara manusia dan air itu tidak bisa dipisahkan. Kenapa leluhur memberi nama Urang Ayu? U itu hidup, Ro itu sinar halus, A itu bisa dilihat mata, Ngo itu adalah gelombang hidup energi yang ada di ether ini. Jadi sebenarnya Ontoseno
adalah mempunyai hati yang begitu lembut, tapi kekuatannya dahsyat sedahsyat air yang bergelombang besar, ataupun air yang memberi kehidupan itu sendiri. Jadi salah apabila generasi muda tidak mengerti fungsi air di negeri ini, termasuk yang penjenengan sampaikan, negara kita negara maritim atau bahari tadi itu. Nggih, matur nuwun Ki Jati, matur nuwun. Elok sangat pemirsa. Cerita Ki Jati ini betul-betul berkaitan dengan masalah seni dan tradisi, sesuai tema yang kita bawa, bahwa di dalam berkesenian sebagai tradisi kita ternyata tidak lepas di dalam kita bernegara. Untuk ini saya mohon Ki Dwi sebagai dalang juga mohon ada sekedar penjelasan, mungkin agak beda wacana dengan Ki Jati ya, tentang pengalaman kita melalui seorang Ontoseno. Kita kenalkan kepada audiens, kita kenalkan kepada generasi muda untuk bisa membangkitkan jiwanya di dalam membangun negara maritim ini. Jadi saya melihat dari agak sisi lain dari Mas Jati, bahwa Ontoseno itu adalah simbol dari kekuatan armada laut di negeri Ngamarta. Jadi ini yang perlu dipahami, sehingga sebetulnya generasi muda kita ini dalam hal menyikapi tentang alam itu sebetulnya tidak perlu jauh-jauh ke negara lain, karena kita kekuatan lautannya itu lebih hebat. Dulu zaman Bung Karno itu armada lautnya kuat, Mas. Jadi itu ini sebetulnya simbol daripada kekuatan negara kita yang disimbolkan oleh Ontoseno ini. Jadi Ontoseno ini merupakan pemuda yang sebetulnya dalam penampilannya memang norak atau arogan, tetapi mereka tetap memiliki jiwa satria dan tetap menghargai orang tua, tetap menghargai budaya yang ada di tempatnya. Jadi kalau kita tarik dari kesimpulan ini bahwa Ontoseno ini patut kita teladani, gitu, terutama bagi anak muda, utamanya bahwa masyarakat atau rakyat kita yang harus menguasai kelautan atau kemaritiman, karena hampir 2/3 dari wilayah negara kita adalah dari laut, sisi laut. Ini simbol teladan bahwa Ontoseno adalah memiliki jiwa kemaritiman, seperti yang kita kembali pada nenek moyang kita yang juga memiliki jiwa kemaritiman. Nenek itu. Moyang kita orang pelaut, gitu. Matur nuwun. Pemirsa, dan rupanya Ki Dalang dari Blitar ini gitu juga pembahasannya cukup elok, bahwa kemaritiman kita sangat perlu diperhatikan oleh generasi muda. Kita akan melanjutkan kisah ini. Para pemirsa jangan kemana-mana, tunggu setelah yang satu ini. Terima kasih para pemirsa, masih tidak bosan-bosannya duduk di Dhamma TV dalam tema seni dan tradisi yang akan kita lanjutkan berkaitan dengan negara kita, negara maritim. Ternyata zaman dulu sudah diberikan contoh adanya seorang kesatria yang selalu menguatkan armada laut yang namanya Ontoseno. Bahkan di kekuatan armada laut kita pada saat zaman Sriwijaya, pada saat zaman Mojopahit, itu pun sudah melanglang buana kemana-mana. Sehingga ada lagu yang menyatakan bahwa nenek moyangku orang pelaut. Why not? Mengapa tidak? Saat ini negara maritim kita kok rasanya pemerintah, kekuatan laut kita kok makin lama makin berkurang. Nah, ini akan saya tanyakan kepada Ki Jati ya. Kembali armada laut kita yang namanya Ontoseno ini loh. Melihat situasi kemaritiman kita, sering dibicarakan ikan-ikan kita dicuri tetangga, bahkan pulau-pulau kita menjadi hilang. Nah, ini kira-kira menurut Ki Jati bagaimana? Ya, menjaga suatu rumah tangga itu di samping teknis penjagaan keamanan sudah menentukan gembok, pintu dan sebagainya dihitung dengan. Tapi kan tidak cukup itu saja. Orang yang tembok depan rumahnya tinggi-tinggi ya, dipasang duri-duri kabar kerampokan juga banyak ya. Tapi orang-orang yang pagernya pendek-pendek yang terbuka 24 jam
juga selamat-selamat saja. Jadi Iya. di situ mengamankan negara penting adanya kemauan jiwa, ngeremi, mencintai, mengerami negeri kita. Nah, bicara tentang lautan, Ki Yudo, Iya. itu sudah banyak mengecewakan pemilik bangsa yang namanya rakyat Indonesia. Mengecewakan di sini mungkin teknis politik untuk pengelolaannya yang kurang, misalnya secara ekonomi. Secara ekonomi, menurut media-media yang kita baca, setiap tahun kita itu dicuri ikan kita, ikan di laut. Iya. Dicuri itu sekitar 10 sampai 12 miliar dolar Iya. per tahun, ya toh? Per tahun. Berarti kekayaan yang mestinya dilola secara bersama demi kepentingan bersama untuk anak bangsa ini, pemerintah sebagai organisasi yang melaksanakan berjalannya suatu negara perlu para negarawan dan politik atau politisi-politisi yang mempunyai gerbong untuk itu. Mbok ia mencoba berpikir kembali yang serius tentang itu. Kita itu hidup di surga, betul-betul surga dunia. Loh, kalau surga dunia aja sudah tidak bisa jaga, apalagi ya nanti surga kalau mati tambah tidak karu-karuan. Maturun, kita kembalikan kepada karakter seorang Antasena niki yang menurut Ki Dwi tadi justru merupakan armada laut di Amarta, gitu ya. Sementara di dalam dunia pewayangan kita jarang sekali mengenal adanya armada laut. Namun dibuktikan oleh para budayawan, sastrawan kita sejak zaman dulu, ada seorang satria yang namanya Antasena. Dari air, ibunya di air, dia berada di air, dan seorang kasatria yang sangat sekti mandraguna, sehingga pada saat nanti Mahabharata dia harus musnah lebih dulu, karena kalau ikut perang semua akan habis itu. Kira-kira ngaten gitu. Iya, betul. Monggo gitu katuran langkung prasaja menapa pekawis Antasena ini, bagaimana generasi muda Iya. bisa memahaminya. Iya, matur nuwun. Jadi sebetulnya menyambung dari pendapat dari Mas Jadi tadi bahwa sebagai sebuah negara maritim tentunya kita bertanggung jawab terutama untuk generasi muda itu ke depan Iya. agar bisa mengelola kelautan kita dengan bijak. Itu yang utama. Yes. Kalau generasi muda seperti saya ke bawah berarti harus tanggung jawab itu. Berarti kalau kita ngomong ini adalah tanggung jawab kita semua, baik itu masyarakat, baik itu pemerintah maupun unsur yang lain, Iya. untuk lebih mengedepankan bahwa pentingnya nilai-nilai yang terkandung dalam laut itu yang utama. Tetapi gini, pemerintah sendiri yang membuat kebijakan atau keputusan itu harus mulai berbenah diri, harus mulai berkiblat tidak hanya masalah darat, tapi harus mulai berkiblat pada sisi kelautan. Iya. Di sini adalah yang terpenting adalah bahwa saya menyoroti dari dunia pendidikan, karena mau tidak mau generasi muda nanti itu harus melalui pendidikan. Jadi kalau perlu pemerintah itu, dan ini harusnya bahwa kurikulum pendidikan kita muatan-muatan kelautannya harus diperbanyak. Kita harus menyadari bahwa lingkungan kita banyak lingkungan laut, hasil ikan, budidaya apapun yang berkaitan dengan laut, garam dan sebagainya, itu harus mulai dikembangkan di sekolah-sekolah itu. Walaupun sekarang ini sudah ada sebetulnya Ki Yudo untuk sekolah-sekolah semacam sekolah kejuruan kelautan, tetapi esensi nilainya tidak ke situ. Jadi visinya tidak ke pengelolaan kelautan itu sendiri, paling lulusannya masuk ke pabrik itu milik asing dan sebagainya seperti itu. Jadi tidak pada penggalian nilai-nilai itu sendiri. Jadi ke depan pemerintah harus bertanggung jawab untuk itu. Matur nuwun gitu. Jadi tinjauan Kwidi tadi sebagai dalang juga masalah pendidikan ya gitu. Masalah pendidikan, kita kembali kepada Antasena ini ya. Karakter kelautannya nampak sekali, sehingga menurut kedua pembicara kita tadi memang sangat perlu diperhatikan, sangat perlu dipelajari karakter-karakter ini, karena tidak akan pernah terlepas daripada kepentingan negara kita sebagai negara maritim. Dan jangan kemana-mana para pemirsa, tetap berada di depan Dhamma TV, karena kita masih akan ketemu di season terakhir setelah acara yang satu ini. Silakan. Terima kasih para pemirsa, kita masih jumpa lagi, dan pemirsa tidak bosan berada di depan Dhamma TV
kita membahas tentang tidak hanya seorang Antasena sebagai figur, namun juga tentang negara kita yang maritim. Memang perlu karakter-karakter yang ditunjukkan di dunia pewayangan tadi. Kita butuh Antasena-Antasena yang lain pada generasi muda di dalam mempertahankan negara kita yang banyak airnya atau banyak lautnya, Mas Adi ya. Para pemirsa, untuk selanjutnya saya masih kembali kepada seni dan tradisi. Seni kita adalah pewayangan dan ini merupakan tradisi bangsa. Namun mengapa seakan-akan dari tadi yang kita bicarakan, loh, yang dibicarakan wayang, kok ada keterkaitannya dengan negara, bangsa, generasi muda? Inilah bukti bahwa betapa hebatnya para sastrawan, para budayawan kita zaman dulu menciptakan wayang. Mengapa kita sekarang kok menjadi situasi seperti ini? Nun tulung Mas Jati, kita melalui jalur Antasena ini saja kembali. Bagaimana sih petunjuk-petunjuk yang dimiliki oleh seorang kesatria ini untuk keperluan generasi muda kita mendatang? Aturan. Jadi ini sebelumnya mohon maaf, kira-kira umpama budaya gitu saya berdiri sejenak. Bentuknya Antasena itu umpama, ini kan jelas jarit leluhur. Kocelok gitu ya? Iya, ya kocelok gitu. Jadi pemudanya itu tidak mau terikat oleh tetek bengek, yang penting formal, ya, tapi tetap masih membudaya gitu. Jadi ya ini dilingkin, ini gini, seret gitu ya. Gitu. Nah, ada satu, ini carangan. Carangan itu artinya suatu cerita yang dikarang, tapi tidak pernah lepas dari induknya. Jadi alurnya itu tetap lah. Di dalam cerita Antasena itu pernah wayang lakonnya itu Rabine Antasena. Ya. Anehnya sang pembuat cerita itu dia kawin dengan anaknya Gatotkaca. Nah, pada waktu kawin dengan anaknya Kresna, ya, itu dia baru bisa selesai setelah dibantu oleh saudara-saudaranya. Ya, yaitu Gatotkaca dan Antarja. Artinya negara ini sudah harus betul-betul mempunyai konsepsi kesatuan antara tanah, air, dan udara. Itu menjadi satu jiwa, sebagaimana yang kita mulai beberapa minggu yang lalu, jiwa sumpah pemuda kita. Nah, di sini kenapa mesti kawin dengan anaknya Prabu Kresna? Karena Prabu Kresna itulah yang mengetahui dan bisa membaca kitab rahasia alam semesta yang namanya kitab Citabsraya. Ya, jadi Kresna dengan Arjuna pada waktu perang Bharatayuddha digambarkan di dalam Bhagavad Gita seperti perangnya sang ingsun dan aku. Dialog antara ingsun dan aku, antara jati dan apa yang bersinar di dalam tubuh jati, seperti Pak Yudo dengan apa yang bersinar di dalam dan lain sebagainya gitu ya. Jadi di sini ajaran leluhur lewat pewayangan-pewayangan ini tidak sekedar menampilkan pertunjukan yang bisa ditonton terbahak-bahak, lalu justru merusak tata cara budaya yang sudah adiluhung dirusak. Enggak sekedar itu. Jadi leluhur kita itu membuat ritme cerita itu tidak ngawur. Semua didasari oleh hukum semesta alam atau hukum Tuhan itu sendiri. Jadi tidak guabjek sak karepe dhewe gitu. Jadi kesimpulannya Pak Yudo bahwa wayang, pageliran wayang Purwo apabila digelarkan dengan begitu orisinil dan asli, itu merupakan satu hiburan, petunjuk, ketauladanan, dan semua teori ada di situ. Baik teori tentang religi, bagaimana manusia ketemu dengan Tuhan, bagaimana memimpin suatu negara, bagaimana leadership menjadi seorang presiden atau raja, atau bahkan sifat perilaku satria-satria. Bahkan di dalam pewayangan ada petunjuk-petunjuk non jauh di alam sana, ada kehidupan yang seperti ini, dan semua itu begitu amat mudah diterima para generasi dan manusia pada umumnya. Nah, ini aneh kalau sampai kita tidak berani memberi peluang atas berkembang dan membaranya budaya ini. Terima kasih. Matur nuwun. Ya, para pemirsa, kami kembali kepada Ki Dwi dalam pandangan sebagai seorang dalang Ki Dwi yang tadi juga sudah menyangkut masalah kependidikan ya. Itu yang perlu kami tahu
dalam kegiatan Ki sebagai seorang dalang, lalu mengenalkan wayang-wayang, apalagi yang sekarang berkaitan dengan remaja-remaja ya, pemuda-pemuda Pandawa ini. Kemarin sudah ada Sumpah Pemuda. Apa pesan-pesan Ki kepada generasi muda? Iya, matur nuwun. Jadi sebetulnya nenek moyang kita atau leluhur kita itu membuat seni itu tidak seni yang acak-acakan, Tidak jadi, ngawur, ya. tidak ngawur. Jadi seni pertunjukan ya, terutama di leluhur kita itu contoh rumit ya, contoh kecilnya ada wayang ini, dan itu juga ada kesenian lainnya. Ini pada intinya bahwa pagelaran ini bisa menjadi tatanan, selatanan jadi tuntunan, dan pada akhirnya jadi sebuah tontonan yang menarik sekali. Menarik. Jadi ini yang kadang tidak dimiliki oleh kesenian di lapisan dunia yang lainnya, Iya. tapi terutama di wayang di Jawa ini juga menyangkut banyak itu. Bagi anak muda seperti kita, sebaiknya kita harus memulai pagelaran-pagelaran wayang itu yang orisinil, yang balik ke hal-hal yang klasik, di mana mereka bisa memetik dari nilai-nilai daripada pagelaran wayang itu. Sekarang sudah banyak bergeser Ki Yudo, jadi pagelaran itu sudah banyak diisi macam-macam dan sebagainya, yang akhirnya banyak keluar dari rel. Di tokoh seperti apa itu Antasena, itu Gatotkaca dan sebagainya, bagi pemirsa kadang tidak ditonjolkan itu, Ya, dan sehingga muncul, anak-anak muda atau anak-anak kecil itu akhirnya tidak bisa memetik hikmah daripada tokoh-tokoh tersebut. Yang dilihat adalah gebiarnya dari pagelaran saja. Tapi ini sebetulnya juga lagi-lagi kembali pada harus kita sosialisasikan lewat pendidikan yang utama, di pendidikan formal maupun juga pendidikan di keluarga non formal itu. Iya, matur nuwun Ki. Sami-sami. Para pemirsa, nampaknya kita sepakat sekali kepada kedua narasumber kita, Ki Jati, Ki Dwi, yang kedua-duanya juga budayawan dan dalang. Banyak pemikiran-pemikiran yang sangat positif untuk keperluan generasi muda yang akan datang. Namun demikian, saudara, kita tidak pernah berputus asa. Pemerintah selalu mencantangkan, lestarikan, lestarikan, lestarikan. Sekarang tentang seni, itu keberadaannya di Kementerian Kebudayaan, Pendidikan dan Kebudayaan, kembali ke situ, dan dibawahi oleh Ibu Wakil Menteri, yaitu Ibu Windu, yang di bawahnya menangani salah satunya Direktorat Kesenian dan Perfilman. Dan di dalam pembinaan kesenian perfilman ini sudah kemana-mana, seluruh Nusantara ini didelajahi terus, masalah seni diterus-teruskan. Bahkan sampai-sampai kemarin melalui rekan kita yang juga seniman dan tukang guyon, jago itu, siapa Mas? Saung Jago. Bukan, Si yang dari Jawa Tengah, yang gendut yang itu. gendut itu, yang membawakan cerita tentang Gatotkaca itu sudah sampai di luar negeri. Bahkan diakui di Perancis oleh PBB, 189 negara nonton cerita tentang Gatotkaca. Mereka sangat memuji. Ini adalah sebuah kebanggaan tersendiri. Kalau orang lain bisa mengakui, mengapa kita yang bangsa sendiri tidak mau mempelajari, tidak mau mengakuinya? Untuk inilah para pemirsa, jangan kapok-kapoknya di depan Dhamma TV. Karena yang kami paham betul, rekan-rekan saya di Dhamma TV yang dipimpin oleh Pak Wasis ini selalu berusaha menciptakan hal baru dalam rangka mengenalkan tradisi kita dalam tema seni dan tradisi. Dan mereka tidak bosan untuk seperti itu, dan kami secara pribadi, baik Ki Jati yang sekarang ada tamu saya terhormat, Ki Dwi matur nuwun, Mas Dwi, itu juga berkenan untuk berbicara di depan Dhamma TV, yang semua semata-mata hanya untuk kebutuhan masyarakat, bangsa, dan negara. Terima kasih para pemirsa, selamat malam. Kita jumpa di dalam episode yang akan datang. Hayu, 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 rahayu ingkang pinanggih. Rahayu. Matur nuwun, Ki Jati, matur nuwun, Ki Dwi.